Kabar baik P3K 2024, honorer yang tidak terdaftar database tetap punya peluang lolos. Oke, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap saya mengupdate informasi terkait P3K maupun CPNS, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan informasinya. Oke, langsung saja ke informasinya. Kabar baik untuk para tenaga honorer atau non-ASN, bahwa seluruhnya dikabarkan dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Jumat 21 Juni 2024, di mana pemerintah nantinya akan memberikan afirmasi untuk penentuan kelulusan P3K 2024. Afirmasi yang diberikan oleh pemerintah pada rekrutmen P3K 2024 ini juga sesuai dengan kategori yang diatur dalam Permen PAN-RB. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menyampaikan hal tersebut. Itu artinya sudah dipastikan non-ASN yang tidak terdaftar dalam database pun diperbolehkan untuk mendaftar pada seleksi P3K 2024 nantinya. Hal ini juga tidak memandang atau mengkhususkan bagi salah satu kategori saja loh. Dalam artian tidak ada istilah prioritas pelamar seperti halnya di tahun sebelumnya. Namun nantinya pemerintah akan memberikan kekhususan kepada tenaga honorer termasuk P1 saat penentuan kelulusan. P1 atau prioritas 1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan informasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Untuk itu ada baiknya kesempatan besar ini juga dimanfaatkan oleh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Formasi P3K 2024. P3K 2024 merupakan pegawai yang diangkat karena perjanjian kerja tertentu yang telah disepakati. Dikutip dari laman resmi Kementerian PAN-RB, pada instansi pusat sendiri mendapat formasi ASN sebanyak 427.650 dan P3K sendiri mendapat kuota formasi sebanyak 297.236. Sementara untuk formasi ASN di instansi daerah ditetapkan sebanyak 862.174. Terdiri dari 148.013 formasi CPNS dan 714.161 formasi P3K 2024. Pada tahun ini terdapat 3 jenis formasi P3K di instansi daerah yang dibuka pada seleksi CASN 2024. Terdiri dari P3K Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis. Persyaratan pendaftaran P3K 2024. Sampai saat ini belum ada persyaratan P3K 2024 yang diumumkan secara resmi. Namun jika melihat tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa ketentuan umum yang harus diketahui sebelum mendaftarkan diri dalam seleksi P3K sebagaimana dikutip dari laman PAN-RB. Yang pertama harus warga negara Indonesia, yang kedua usia minimal 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat baik atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian RI atau pengawas swasta. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan keahlian atau keterampilan tertentu, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar. Bagi calon pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Demikianlah informasi tersebut mengenai P3K 2024 disertai dengan informasi pendukung, termasuk formasi yang tersedia serta persyaratan untuk mengikuti seleksi tahun ini. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.